ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali kita katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, yang ada di rumah, di kantor, di tempat petiduran, dimanapun engkau ada. Kembali kita ada dalam Breakthrough Night. Ayo kita mengalami terobosan di malam-malam hidup kita. Banyak pergumulan yang kau hadapi, masa-masa sulit, kesukaran, dalam keluarga, dalam ekonomi, apapun itu. Di dalam Kristus, Dia sumber jawabannya. Amin. Katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami Dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi mereka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesehatan yang telah Engkau beri sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, intinya Tuhan kami ingin mengucapkan terima kasih untuk berkat kemuliaan-Mu Tuhan yang setiap harinya terus bertambah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami mengucap syukur Tuhan untuk segalanya Tuhan. Untuk kekuatan Tuhan demi hari demi hari Tuhan yang kita lalui Tuhan. Terima kasih atas kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. kasih Tuhan. Dan intinya Tuhan, kami ingin mengucapkan terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Amin. Kami bersyukur Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu berikan kami kekuatan setiap harinya Tuhan. Kau yang tak pernah menjatuhkan kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai
Selidiki kami Tuhan, selidiki hati kami. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi Tuhan, selidiki hati kami, selidiki isi dalam hati kami Tuhan. selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang sungguh nyata. kebaikan-Mu Terima kasih Tuhan. yang tak Kasih-Mu yang tak pernah pernah habis. habis di Setiap harinya terus bertambah Tuhan. Terima hidupku. kasih. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
tetap setia. Serahkan segala kekhawatiran kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau yang berencana, karena hanya Engkau yang berencana Tuhan atas hidup kami semua Tuhan. Engkau yang tak akan biarkan kami gagal Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami sebagai bagian dari rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih tak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih selalu menggenggam tangan kami Tuhan. Terima kasih telah selalu menempatkan kami Tuhan di hati Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku di hati. Kami yang selalu ada di hati-Mu Tuhan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan.
bersama-sama dengan Engkau, menikmati indahnya hadirat-Mu, menikmati puji-pujian kami. Haleluya, haleluya. Sebentar hamba-Mu share tentang isi hati-Mu. Bila setiap firman ini menjadi kekuatan kami. Firman itu bertemu dengan hati kami yang lembut, hati kami yang subur. Di sana kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih untuk setiap kami yang ada di rumah-rumah, di rumah sakit, di tempat tidur, di tempat-tempat istirahat kami. Kami boleh melihat Allah Roh Kudus menerobos dari setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Kita kembali ada dalam Breakthrough Night ya. Biarlah di malam-malam kita mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Mungkin Anda nggak bisa tidur, nggak apa-apa. Teruslah berdoa dalam kesendirian bersama dengan Tuhan. Sampai engkau mengalami terobosan itu. Engkau terus berkata-kata di tempat tidurmu kepada Tuhan. Waktu Anda nggak bisa tidur. Ya, daripada ngapa-ngapain terus berkata-kata kepada Allah. Mengucap syukur, ceritakan apa adanya. Ya, memuji-muji Dia. Karena Allah kita, Allah yang maha mendengar dan maha tahu. Nah, malam ini saya ditemani oleh kita si Hombing bersama dengan Siska dan Ripka. Haleluya. Saya baca firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 ngomong gini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Haleluya. Dia ngomong kepada orang banyak, dia ngomong, aku ini terang dunia loh. Barang siapa mengikut aku. Bapak Ibu, Anda pengikut Kristus? Kita bukan hanya sekedar mengikut, tapi Dia tinggal dalam kita. Karena ini waktu Yesus masih ada di bumi. Hari ini Yesus sudah terangkat ke surga. Artinya kita enggak ngikut Dia lagi, tetapi Dia tinggal dalam kita tinggal dalam Dia. Allah Immanuel yang menyertai kita. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Haleluya. Bapak Ibu, cek baik-baik hari ini, masihkah kita berjalan kegelapan? Berjalan kegelapan itu bukan hanya bicara dosa yang kelihatan, yang nampaknya besar, ya, tapi kita perlu tahu ada hal kecil, sebenarnya itu kita tinggal dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Cek hari ini ya, kalau kita ngaku Yesus dalam kita dalam Tuhan, apakah kita masih tinggal dalam kegelapan atau tidak? Matius 5 ayat 16 dia ngomong gini, kamu adalah terang dunia. Tadi Yesus ngomong, akulah terang dunia ini. Sekarang dia ngomong, kamulah terang dunia ini. Artinya gini Bapak Ibu, kita ini bukan sumber terang. Sumber terang kita itu Kristus, amin. Jadi kita memancar terang yang daripada Tuhan yang tinggal pada kita. Ayat selanjutnya ayat 16 ngomong ini, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya semua orang tahu sebenarnya Anda pengikut Kristus. Sebenarnya Kristus ada dalam hidupmu. Semua orang di dunianya tahu loh. Enggak mungkin nih enggak tahu, tapi masalahnya adalah Alkitab ngomong gini, mereka lebih mencintai kegelapan. Dia tahu terang, dia tahu kebenaran, tetapi mata hatinya tertutup, pikirannya tertutup. Memang dia lebih mencintai kegelapan. Dia tahu ada kebenaran di dalam terang, ada hidup di dalam terang itu. Mereka bukan enggak mau hidup dalam terang itu. Alkitab ngomong gini, mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kita diingatkan kembali bahwa orang bisa menerima terang itu memang itu datang dari Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa. Ini bicara anugerah kembali Bapak Ibu. Jadi hari ini Anda yang hidup dalam terang hidup dalam hidupmu, sebenarnya kita adalah orang paling beruntung karena mengalami anugerah Tuhan. Karena yang lain lebih menyukai hidup gelap. Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Semua orang bisa lihat kita, semua orang tahu kita adalah orang percaya, hamba Tuhan. Ayat 16,
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi orang mau hidup dalam terang atau tidak, itu bicara anugerah Tuhan yang turun atas orang itu. Tetapi kita yang udah punya terang itu, biarlah kita tetap menjadi terang, dan orang lihat itu, orang melihat memuliakan Bapa kita yang di sorga. Haleluya. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita itu menyatakan bahwa kita hidup dalam terang. Dan orang-orang melihat itu memuliakan Bapa di sorga. Perbuatan baik itu bukan hanya mendoakan, ya. Sekali waktu boleh kita mendoakan orang, kunjungan, doa ini. Sekali waktu dia butuh duit Bapak Ibu, ya. Amin. Kita harus memberi dengan jumlah-jumlah tertentu, dengan orang yang kita kasihi. Mungkin gak banyak, bukan hanya doa-doa aja, bukan hanya kunjungan-kunjungannya. Satu kali dia butuh uang, kita harus memberi uang buat dia. Karena kita adalah anak-anak terang, termasuk orang yang hidup dalam kegelapan. Karena itu menyatakan perbuatan-perbuatan Bapa yang di sorga, yang penuh anugerah dan kebaikan. Nah Bapak Ibu, sumber orang tidak hidup dalam terang, kebanyakan asalnya cuma dua, makan, minum. Kalau orang gak ada makan, gak ada minum, gampang banget dia hidup dalam kegelapan. Maaf, termasuk orang percaya. Waktu dia mengalami kesusahan dalam makan dan minum, mereka mulai iri, mulai dengki, satu dengan yang lain, mulai menyalahkan. Termasuk orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan yang ada dalam gereja. Coba kita lihat ini ya. 1 Timotius 6 ya. 1 Timotius 6 ayat 8 ngomong gini. 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini ditulis Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang masih muda. Dia menasihati Timotius di ayat-ayat ini. Banyak hal terjadi dalam pelayananmu. Hati-hati dengan orang yang suka bersilat lidah, dengan orang yang mencintai uang. Ya, kamu harus tegas. Kalau kamu udah punya makanan dan pakaian cukuplah. Karena kalau enggak, kamu terjebak dalam hal-hal yang tidak prinsip, bukan yang esensi. Akhirnya Anda terlibat dengan banyak dosa yang akibatnya kita sebenarnya tinggal dalam kegelapan. Anda lihat dari ayat 2. 1 Timotius 6 ayat 2. Judul kan mengenai penyakit bersilat kata dan mencintai uang. Bapak Ibu, orang yang bersilat kata dan mencintai uang, sadar nggak sadar kita ada dalam kegelapan. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani. Jadi kalau Anda punya bos, orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah dilayani dengan lebih baik lagi. Harusnya Anda melayani dia kalau dia bosmu, orang Kristen, cinta Tuhan, pelayan, memberkatimu, harus kamu melayani dia lebih lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang terkasih. Ini Paulus ingatin ya. Ayat 2b, ajarkanlah dan nasihatkan semuanya ini. Nih Paulus ngomong ajarkan ini, nasihat ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Bapak itu banyak ini kita temukan di dalam pelayanan, di dalam gereja Tuhan. Sebenarnya orang nggak tahu apa-apa tentang pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi sok tahu, kata Paulus ya. Penyakitnya ini nih,
mencari-cari soal dan bersilat kata. Enggak penting Bapak Ibu, saya kasih tahu Anda dan ladeni orang seperti ini. Karena sebenarnya mereka masih hidup dalam kegelapan. Terang belum menerangi hatinya. Pikirannya, pikiran duniawi. Mereka lebih menyukai kegelapan. Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat, kata Alkitab. Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Yes. Ini kegelapan kan? Dengki, cedera, fitnah, curiga. Percecokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Pikirannya enggak sehat. Asal mah makanan dan pakaian tadi, minuman. Dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu ada suatu sumber keuntungan. Jadi ada orang yang menganggap kalau kita beribadah melayani Tuhan itu untung loh, ya. Pertama, mungkin kita punya koneksi dengan orang di gereja. Maaf kalau kita marketing, sales, ya, kita bisa banyak dapat prospek lebih baik di gereja karena ibadah kan. Kita dapat penghormatan, shalom, gitulah, dihargai, sumber keuntungan. Ada orang-orang yang ngambil kesempatan ini untuk keuntungan pribadi. Paulus ngomong gitu ya. Ayat 7, sebab kita tidak, ayat 6 ya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan. Jadi Paulus menekankan, keuntungan-keuntungan yang kita peroleh itu bukan hanya keuntungan secara fisik yang banyak dicari orang tadi, mencintai uang itu. Dia di gereja melayani, beribadah supaya dapat koneksi, supaya dapat prospek, orang yang mau dia prospek untuk mendapatkan pendapatan gitu ya. Apa aja deh gitu. Betul kata Paulus, tapi kalau kamu merasa cukup ibadah itu ketemu Tuhan saja, sebenarnya itu sudah untung besar. Jadi waktu kamu ibadah ketemu Tuhan, itu lebih untung dari kamu dapat proyek apapun. Halo? Bapak Ibu yakin kalau Anda ibadah, Anda sungguh-sungguh mengalami Tuhan, itu lebih dari keuntungan apapun. Maka itu ayat terakhir dia ngomong ini. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi intinya kita nggak bisa membawa apapun ke dalam dunia ini. Karena semuanya itu datang dari atas di dunia ini. Dan apalagi kita mau bawa ke dunia lain. Kita nggak bisa bawa apa-apa. Tanahmu seluas berapapun, properti sebanyak apapun. Mungkin Anda punya yacht, punya jet pribadi, apa aja deh yang kamu punya. Kamu nggak bisa bawa ke atas. Yang dibawa semua ini semuanya datang dari atas, gitu ya. Nah, Paulus ingatkan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Haleluya. Bapak Ibu masih ada makanan pakaian hari ini? Cukuplah. Kalau kamu merasa cukup, itu keuntungan besar di dalam Tuhan. Amin. Kita nggak jadi curiga dengan orang lain. Kita nggak jadi dengki dengan orang lain. Kita tidak menjadi fitnah terhadap orang lain. Karena saya udah puas, saya cukup. Asal ada makanan dan pakaian. Amin. Tuhan berkati. Ya, pujian ini diambil memang dari ayat ini ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah Tuhan. Rumput di padang, rumput di ladang yang engkau dandani, apalagi aku yang engkau kasihi. Burung di udara
percaya, ku di hati Allah. Rumput di ladang, rumput di ladang yang engkau dandani, apalagi aku yang engkau kasihi. Burung di udara engkau pelihara, ku percaya, ku di hati Allah. Rumput di ladang yang engkau dandani, apalagi aku yang engkau kasihi. Burung di udara engkau pelihara, ku percaya, ku di hati Allah. Katakan dari awal. Asal ada makanan dan pakaian, cukup, cukuplah Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukup, cukuplah Tuhan. Asal ada makanan, asal ada makanan dan pakaian, cukup, cukuplah Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukup, cukuplah Tuhan. Rumput di ladang, rumput di ladang yang engkau dandani, apalagi aku yang engkau kasihi. Burung di udara engkau pelihara, ku percaya, ku di hati Allah. Rumput di ladang yang engkau dandani, apalagi aku yang engkau kasihi. Burung di udara engkau pelihara, ku percaya, ku di hati Allah. Asal ada makanan, asal ada makanan dan pakaian, cukup, cukuplah Tuhan. Cukup, cukuplah Tuhan. Cukup, cukuplah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mematahkan firman dalam hati kami, sehingga firman terus menerangi jalan-jalan kami, karena kami ada terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ribka berdoa. Haleluya. Pakai kami terus ya Tuhan malam hari ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami percaya anugerah-Mu yang besar itu turun atas kami, mengurapi kami, mengajar kami, mendidik kami, bahkan memberikan kepada kami hikmat untuk berkata-kata. Dan Tuhan memberikan roh pengertian kepada kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah terang dalam kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan menginginkan kami supaya kami juga menjadi terang bagi banyak orang. Dan Kau menempatkan kami di tempat yang tinggi ya Tuhan, supaya terang yang ada pada kami dilihat oleh banyak orang. Dan kami menjadi saksi bagi banyak orang. Kami adalah anak-anak terang.
dan bukan anak-anak malam. Dan untuk itu ya Tuhan Yesus, biarlah kami terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang percaya yang hari-hari ini mereka tidak bisa menyembah Tuhan dengan secara luar biasa. Mereka merasakan ketakutan, kekhawatiran dalam hidupnya. Mereka mengalami goncangan-goncangan dalam hidupnya. Tapi malam hari ini, di dalam nama Yesus, aku berkata kepadamu, hai orang-orang percaya, teman-teman yang ada di rumah, melangkah dan berjalan dan meraih apa yang Tuhan sudah berikan lewat firman-Nya malam hari ini. Ambil di dalam hidupmu supaya engkau dapat melakukan yang terbaik dan engkau boleh mengalami terobosan-terobosan dalam hidupmu, baik dalam terobosan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalah gunanya harta yang banyak jika kita tidak dapat memuji dan menyembah Tuhan, jika kita tidak mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita. Tapi percayalah malam hari ini, jika engkau mengizinkan hatimu ditaburi oleh firman Tuhan yang kita sudah dengar malam hari ini, itu akan membuat kita menjadi alat dan membuat kita menjadi bergairah di hadapan Tuhan. Dan sungguh Tuhan ada dalam kehidupan kita malam hari ini di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, engkau yang lemah, dan engkau yang berbeban berat, Tuhan berkata, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan sukacita, kemenangan atasmu malam hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami angkat Tuhan hati kami kepadamu untuk mempercayai Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami, menuntun kami, membawa kami kepada rumput yang hijau di dalam nama Yesus. Bapa, buatlah hati kami dan kami mau berkomitmen untuk kami setia di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, berkat jasmani dan berkat rohani. Terima kasih Bapa. Jika ada pakaian dan makanan itu sudah cukup ya Tuhan. Tapi lebih cukup lagi jika Engkau bersama-sama dengan kami senantiasa setiap hari ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Yang lemah Engkau kuatkan malam hari ini ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak malam ini yang berdoa kepada orang percayamu yang hari ini takut dan khawatir tentang masa depannya. Karena mereka kehilangan pekerjaan, tidak ada penghasilan, bisnisnya menurun. Mereka khawatir tentang masa depan anak-anak mereka yang sekolah, yang masih kecil, yang butuh uang. Bahkan mereka takut hal yang lebih buruk terjadi lagi ke depan. Bapak hari ini aku berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Engkau yang takut, engkau yang khawatir melihat ke depan, Tuhan tetap memegang hidupmu. Amin. Dia tetap berjalan di depanmu. Amin. Dia tetap meneguhkan hatimu. Amin. Tetap lihat dia dan percaya Tuhan itu adil, makmur, perkasa. Dia Allah yang setia. Haleluya. Aku berkata dalam nama Yesus, terimalah keberanian mempercayai Tuhan. Di dalam nama Yesus, percayakan seluruh hidupmu dan keluargamu kepada Dia. Di dalam nama Yesus, lihat terang yang ajaib telah datang. Dia ada dalam hidupmu dan keluargamu. Dia tetap Allah yang menolong kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Beri keteguhan hati. Beri keberanian ya Tuhan. Amin. Oh, dalam nama Yesus. Dalam. Engkau punya masa depan. Engkau punya masa depan. Anak-anakmu masih punya masa depan. Mereka akan menggapai cita-cita dan mimpi-mimpinya. Karena mimpi-mimpi itu mimpi yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Angkatan kita. Diberkati engkau di rumah. Amin. Diberkati engkau di ladang, di pekerjaanmu, di bisnismu. Diberkati engkau di kota, di luar kota, anak-anakmu yang tadi dalam negeri, luar negeri. Amin. Dimanapun berada. Engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Naungan dari tempat yang maha tinggi. Engkau tidak tergoyahkan. Segala penyakit, kecelakaan, maut tidak pernah menimpa hidupmu. Semua itu telah dipatahkan, dikalahkan dalam nama Yesus. Terimalah damai dan sejahtera Tuhan. Tuhan menganugerahkan sukacita, kemenangan dan anugerahnya tak pernah habis mulai malam ini di dalam nama Yesus. Amin.